Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tentunya bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rofifa dari Rombol Manajemen SDMB 2019, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kepada teman-teman mengenai analisis laporan keuangan tahunan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Sudah tidak asing lagi kan ya kalau kita mendengar nama PT Indofood Sukses Makmur Tbk ini. Mengapa demikian? Seperti yang telah kita ketahui bersama, bahwa PT Indofood Sukses Makmur ini merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen, yaitu produk konsumen bermerek, bogasari, agrobisnis, distribusi serta budidaya dan pengolahan sayuran. Perusahaan menjalankan bisnis produk konsumen bermereknya melalui anak perusahaannya, yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP, yang kesemua produknya ada di sekeliling kita. Untuk bisnis bogasarinya sendiri, terdiri dari produksi tepung gandum dan juga pasta. Segmen agrobisnisnya mencakup budidaya minyak kelapa sawit dan penggilingan, serta produksi minyak goreng, margarin, dan mentega bermerek. Dan untuk bisnis budidaya dan pengolahan sayuran, perusahaan dijalankan oleh anak perusahaannya yang berbasis di Tiongkok, China Minzhou Food Corp Ltd. Perlu kita ketahui bersama bahwa salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan adalah laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya disajikan dalam bentuk neraca dan juga laporan laba rugi. Neraca memberikan gambaran tentang aktiva-aktiva dan kewajiban-kewajiban serta modal pada saat tertentu, sedangkan laporan laba rugi menggambarkan pendapatan, biaya-biaya, bunga, pajak, dan keuntungan perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Kemampuan melakukan analisa terhadap laporan keuangan akan membantu para stakeholders dalam memahami prospek dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk neraca. Seperti yang dapat kita lihat pada tabel, untuk aktiva lancar, kas dan bank mengalami kenaikan sebesar 26,13% dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini bisa disebabkan karena laba perusahaan yang meningkat. PT Indofood Sukses Makmur Tbk mencatat kenaikan penjualan konsolidasi sebesar 7% dari 76,59 triliun rupiah pada 2019 menjadi 81,73 triliun rupiah pada 2020. Laba usaha meningkat 31% menjadi 12,89 triliun rupiah pada 2020 dari periode sama tahun sebelumnya 9,83 triliun rupiah. Margin laba usaha tercatat 15,8%. Menurut Direktur Utama dan Chief Executive Officer PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Antoni Salim menuturkan, dalam kondisi operasional yang dinamis selama 2020, Indofood tetap dapat membukukan kinerja yang konsisten melalui ketahanan dan ketangguhan dari model bisnis yang terintegrasi secara vertikal dan merek-merek yang dikenal konsumen. Piutang dagang menunjukkan kenaikan sebesar 28,76%. Kenaikan tersebut disebabkan karena penjualan kredit yang semakin tinggi. Piutang lainnya juga menunjukkan kenaikan sebesar 27,06% dengan rasio 1,27. Persediaan barang dagangan diketahui mengalami kenaikan 15,44% dari tahun 2019 ke 2020. Total aktiva lancar mengalami kenaikan sebesar 22,83%. Hal tersebut disebabkan karena kenaikan kas dan bank, piutang, dan juga persediaan barang dagang. Aktiva tetap bersih mengalami kenaikan sebesar 92,48% dengan rasio 1,92. Kemudian total aktiva tercatat naik sebesar 71,54%. Kemudian pasiva. Hutang dagang mengalami penurunan sebesar 1,04%.
kewajiban jangka panjang diketahui mengalami kenaikan sebesar 223,66% dan total kewajiban mengalami kenaikan sebesar 178,34% dengan rasio 2,78. Selanjutnya adalah ekuitas. Modal saham tidak mengalami kenaikan atau bisa dikatakan tidak ada penambahan atau pengurangan jumlah lembar saham yang beredar. Laba ditahan mengalami kenaikan sebesar 16,24% dikarenakan adanya kenaikan laba perusahaan. Kemudian, total ekuitas mengalami kenaikan sebesar 15,72% karena adanya faktor kenaikan laba ditahan. Total pasifa tercatat naik 87,35% dengan rasio 1,87. Jika dilihat baik di tahun 2019 maupun tahun 2020, jumlah aktiva lancar lebih besar daripada jumlah kewajiban lancar, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang baik. Artinya perusahaan mampu untuk memenuhi kewajiban atau membayar hutangnya. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di lain waktu. Stay safe and healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.